berkumpul untuk mengikuti semua yang ada di MBA yang akan dijelaskan oleh kisah para rasul. Kiranya Tuhan bukalah hati pikiran kami supaya kami dapat mendengar firman-Mu yang lebih jelas lagi. Tuhan pimpin kami serahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, kami persilakan Bapak Abraham untuk menyampaikan firman daripada kisah para rasul. Baik, terima kasih Pak Akwang, Pak Supardi untuk Ya. kesempatannya. Saya akan membagikan layar saya untuk materi hari ini. Ya, jadi hari ini kita akan mengikuti pembahasan pengantar kisah para rasul. Jadi ini bicara tentang satu tema ataupun judul kitab yang sebenarnya cukup unik ya, Kitab Kisah Para Rasul. Jadi bicara tentang kitab ini, namanya sih memang katanya Kitab Kisah Para Rasul, tapi kalau nanti kita lihat ataupun kalau kita masih ingat pembacaan kita dari pasal 1 sampai pasal yang ke-28, ternyata rasul-rasul yang diceritakan di sini nggak seluruhnya, hanya sebagian kecil saja. Awal-awal ada penggantian dari Yudas Iskariot, kemudian ke Matias, kemudian nanti ada Petrus dan Yohanes, dan akhirnya ditutup dengan Paulus. Jadi ternyata tidak seluruh rasul ataupun 12 rasul itu yang diceritakan di dalam kitab ini. Sehingga kalau dibilang kitab kisah para rasul, cukup unik juga. Dalam artian, tidak seluruh rasul diceritakan. Melainkan hanya yang pertama, lebih dominan itu Petrus di bagian-bagian awal, dan kemudian dimulai pasal 13 dan seterusnya, justru yang paling banyak dikisahkan adalah Paulus. Nah, tapi kita tidak bilang ini kisah Rasul Petrus dan Paulus, tidak. Nah, di sisi yang lain memang kitab ini bicara tentang pengembangan pemberitaan Injil dari satu tempat, yaitu Yerusalem, ke Yudea, Samaria, ujung bumi. Sehingga mungkin ada yang bilang, ini lebih cocoknya bukan kitab kisah para rasul, tapi kisah penginjilan sedunia. Nah, tapi ternyata bukan hanya itu isinya. Di sisi yang lain, ada juga orang-orang mengatakan kitab ini bicara tentang kitab yang menceritakan dimulainya atau berdirinya gereja mula-mula. Nah, tapi ini yang menarik juga bahwa kitab ini nggak semata-mata bicara tentang berdirinya gereja mula-mula. Nah, tetapi di sisi yang lain, salah satu tema yang cukup dominan adalah Roh Kudus. Perikop kita dan kitab yang kita bahas ini sangat kental isinya tentang pekerjaan Roh Kudus. Tapi memang kita tidak bilang sebagai kisah Roh Kudus. Nah, jadi memang ini satu kitab yang cukup unik, namanya Kitab Kisah Para Rasul. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, Kitab Kisah Para Rasul di sini, oke, ini gambarnya sepertinya apa namanya ya, menutupi tulisannya. Jadi judul kitab yang kita sudah baca di beberapa waktu kemarin dinamakan Kitab Kisah Para Rasul, itu sebenarnya kalau dari segi sejarah baru ditemukan jejaknya itu pada tahun sekitar 180 Masehi. Jadi dalam artian ketika orang-orang Kristen sudah mulai terus bertumbuh, gereja sudah makin besar. Nah, kemudian kitab ini disebut sebagai kitab kisah para rasul itu ketika sekitar tahun 180-an Masehi. Jadi itu sudah agak lama ketika dibandingkan dengan ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan lain sebagainya. Nah, dalam bahasa aslinya, misalnya dalam bahasa Yunani-nya, itu tulisannya Praxeis Apostolon, ya, dalam bahasa Yunani, ya artinya ya, kisah para rasul. Atau dalam bahasa Romawinya atau bahasa Latinnya itu ini ya, Actus Apostolos ya. Jadi
tentang ya sama artinya kisah para rasul dalam bahasa Romawi. Nah, jadi rekan-rekan, ini kitab ini baru dinamakan atau baru diketahui namanya itu kisah para rasul sekitar tahun 180 Masehi. Ya, tapi kalau dibilang kisah para rasul ya ada benarnya juga, kan tidak bilang kisah semua rasul, ya. Nah, eh, intinya kita bisa lihat di sini bahwa kitab ini atau kisah para rasul ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai kitab Lukas jilid 2. Jadi kalau rekan-rekan masih ingat ketika kita membahas tentang Injil Lukas, maka memang ada kaitannya antara Injil Lukas dengan kitab kisah para rasul karena ini adalah ditulis oleh orang yang sama. Ya, di kisah 1 ayat 1 dan 2 dikatakan Hai Theophilus dalam bukuku yang pertama. Berarti ini bicara tentang ada buku yang sebelumnya dari kitab kisah para rasul yang dituliskan oleh si penulis yaitu Lukas kepada seorang Theophilus. Nah, jadi kalau kitab ini mengatakan aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi memang kita bisa lihat di sini ada dua kata yang sangat menjadi penekanan, yaitu Roh Kudus dan rasul-rasul. Jadi kalau Injil Lukas bicara tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, maka kita bisa adalah segala sesuatu yang terus dikerjakan oleh Yesus melalui Roh Kudus atas para rasul. Nah, jadi ini yang kita bisa lihat dalam bagian ini. Inilah kesinambungannya. Nah, ayat kunci dari kisah para rasul yang benar-benar ini sebagai hal yang perlu kita pegang baik-baik dan bisa dikatakan ini semacam tema besar kitab kisah para rasulnya. Yaitu di kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ini sebuah pernyataan dari Tuhan Yesus kepada para pengikutnya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi rekan-rekan bisa lihat di sini ada semacam perluasan, pengembangan, pergerakan dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi Yerusalem itu adalah nama sebuah kota, Yudea itu adalah provinsinya. Jadi Yerusalem ada di atau kota Yerusalem itu ada di provinsi Yudea. Nah, tapi bukan hanya ke Yudea saja, melainkan nanti ke wilayah lain, yaitu Samaria. Dan sampai nanti ujung-ujung ke satu tempat yang disebut sebagai ujung bumi. Nah, tapi inti dari kitab ini kita bisa lihat bahwa ini bicara tentang Allah yang menyebarkan kesaksian keselamatannya melalui orang-orang biasa, tetapi dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga ini sebuah berita buat kita bahwa setiap orang percaya ketika dituntun oleh Roh Kudus, maka dia bisa menjadi saksi Kristus di tempat manapun dia berbeda. Nah, dan inilah yang kita akan lihat. Nah, tapi memang tadi perhatikan di dalam ayat kuncinya, ini ataupun kesaksian ini akan berlanjut dari Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, tetapi kalau nanti kita ingat kembali pembacaan kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bahwa dari Kisah Rasul 2, setelah Rasul Petrus berkhotbah, maka ada sekitar 3.000 orang bertobat. Entah 3.000 orang atau 3.000 orang laki-laki. Mereka bertobat, kemudian mereka bersekutu bersama, lahirlah gereja mula-mula. Nah, kemudian Injil ini terus disebarkan di Yerusalem. Nah, di ayat 7 pasal 6 dikatakan firman Tuhan, firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Jadi Injil ini terus diberitakan, orang-orang bertobat, sehingga jumlah murid atau jumlah pengikut Yesus di Yerusalem itu makin banyak. Nah, tetapi kalau kita lihat, ini berhenti di Yerusalem saja. Dan inilah sebuah hal yang perlu diwaspadai bahwa kalau misalnya hanya di Yerusalem saja Injil ini disebar,
maka apa yang Tuhan Yesus nyatakan itu berarti tidak tercapai, dan bisa jadi banyak daerah, banyak negara, banyak bangsa, banyak kota yang tidak akhirnya mendengarkan Injil. Nah, ini kalau kita lihat di dalam pasal 6 sampai pasal 8, pasal 8 ayat 1, itu rekan-rekan ingat kisah tentang Stefanus. Dia dituduh, kemudian Stefanus menyatakan pembelaannya, dan akhirnya dia dibunuh. Nah, tetapi ketika Stefanus dibunuh, di kisah 1:8b, kisah 8 ayat 1b, pada waktu itu mulailah penganiayaan hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Nah, jadi ini saya sebut sebagai gerakan misi karena kecelakaan. Jadi sebenarnya tadi kan ya dikatakan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, ketika Roh Kudus bekerja, mereka harusnya memberitakan Injil bukan hanya di Yerusalem, melainkan ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, tetapi ternyata di pasal 6 kita melihat mereka sudah sangat nyaman di situ. Dan ketika akhirnya terjadi penganiayaan, akhirnya orang-orang Kristen ini tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Jadi ternyata mereka tersebar, tapi bukan karena mereka memang berniat untuk menyebar, melainkan karena mereka melarikan diri. Jadi di sini dikatakan pada waktu itu mulailah penganiayaan hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Jadi mereka ini pergi ke Yudea, ke seluruh daerah Yudea dan Samaria itu karena mereka itu terjadi penganiayaan di Yerusalem, sehingga akhirnya mereka tersebar kemana-mana. Jadi akhirnya mereka tersebar itu bukan karena ada niat menaati kisah 1:8, tetapi seperti sebuah kecelakaan. Nah, di sini dicatat rasul-rasul itu tidak tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria karena dalam hal ini yang kita lihat inilah sebuah teladan pemimpin. Jadi ketika gereja mula-mula pada waktu itu dianiaya, orang-orang Kristennya itu ditangkap-tangkapin, bahkan dibunuh. Nah, para rasul ini sebagai pemimpin tidak kabur. Mereka tetap bertahan di markas mereka, base camp mereka, sedangkan jemaat yang lain ya silakan melarikan diri. Tetapi para pemimpin ini tetap hadir di pusat, di base camp-nya. Mereka nggak melarikan diri. Nah, ini satu hal yang cukup unik menjadi teladan dari para pemimpin pada waktu itu. Ya. Nah, tapi kemudian kita lihat setelah itu terjadi pergerakan pemberitaan Injil. Nah, di sini kita nanti akan lihat, ataupun ya kalau rekan-rekan masih ingat, ada transisi ya, ada semacam peralihan. Di kisah Rasul 10-12 itu ada peralihan di mana awalnya itu Injil diberitakan hanya kepada orang-orang Yahudi saja. Dan rasul utamanya yang menyatakan dan memberitakan Injil adalah Petrus. Nah, tapi kemudian di dalam bagian ini ada transisi, peralihan, bahwa Injil ini bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang non-Yahudi, di mana rasul utama yang akan memberitakannya adalah Paulus. Nah, titik baliknya itu adalah pertobatan Cornelius. Kalau rekan-rekan nanti baca kembali, jadi Cornelius non-Yahudi, tapi ya Tuhan utus Petrus untuk memberitakan Injil kepada Cornelius. Awalnya Petrus nggak mau, tapi akhirnya dia sadar bukan hanya tapi untuk semua orang. Nah, baru dari situlah pasal 13-28 inilah pergerakan Injil sampai ke ujung bumi, ya. Nah, ini perjalanan misi Paulus. Kalau nanti rekan-rekan mau baca kembali kisah Rasul pasal 13-28, jadi polanya seperti ini. Kalau di Alkitab buku mungkin ada, bukan mungkin, pasti ada. Tapi kalau di Alkitab handphone memang tidak ada. Jadi rekan-rekan bisa lihat di internet, jadi ada penjelasannya. Nah, ini perjalanan pertama, posisinya di mana, dari kota-kota kemana. Nanti kemudian titik berangkatnya itu dari Antioquia ya. Antioquia itu berangkat dari situ. Nah, jadi ini ibaratnya markasnya Paulus itu di Antioquia. Sampai akhirnya nanti Paulus ditangkap, diadili, dan dia naik banding sehingga akhirnya dia nantinya di kisah Rasul 28
dia bukan ditangkap ya, dia ditaruh di tahanan rumah di kota Roma. Jadi kita lihat di sini ada polanya. Ketika perjalanan pelayanan Paulus yang pertama, dia merintis banyak gereja. Nah, tapi kemudian di eh, bagian kedua, perjalanan ketiga, itu dia di satu sisi mengembangkan area pelayanan, tapi di sisi yang lain juga menguatkan, meneguhkan gereja yang sudah dia rintis di beberapa tempat itu. Jadi setelah dirintis, bukan berarti dibiarkan, tapi kemudian setelah itu dia traveling lagi, perjalanan misi lagi, dia menguatkan, meneguhkan jemaat-jemaat atau gereja-gereja yang sudah dia dirikan itu. Sehingga nggak dibiarkan bertumbuh dan kemudian nanti hancur karena hanya dilayani cuma sebentar saja, ya. Nah, Kisah Rasul ditutup dengan pasal 28 di mana Paulus tiba di Roma. Nah, yang menjadi pertanyaan kan tadi dikatakan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, pertanyaannya di manakah ujung bumi itu? Apakah memang bumi ada ujungnya? Nah, memang ada yang mengatakan kalau buat zaman itu karena sistem navigasi mereka ataupun juga kemampuan mereka untuk menganalisa dunia ini ataupun bumi ini belum seperti kita, maka mereka membayangkannya banyak di antara mereka itu pada zaman itu membayangkan bumi itu datar. Nah, tetapi ya kita tahu bumi itu bulat, ya. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan di manakah ujung bumi? Nah, beberapa penafsir bilang itu kota Roma. Tapi kalau kita lihat ini sebenarnya seperti sebuah kisah yang menggantung ya. Jadi ketika Paulus kemudian dibawa ke Roma, ada yang mengatakan Roma itu ujung bumi. Tapi ada juga yang bilang bukan. Melainkan kisah ini memang menutup dengan Paulus yang sampai ke Roma. Tapi ujung bumi belum tentu Roma. Ya memang ini ada berbagai tafsiran ya. Tapi intinya yang kita perlu tanyakan adalah bagaimana Injil bisa tersebar ke seluruh bumi ketika kisah para rasul itu mengakhiri perjalanan pemberitaan Injil itu sampai di kota Roma. Jadi kalau kita coba bayangkan, kita lepaskan dulu ide ataupun gagasan bahwa ujung bumi itu Roma. Nah, pertanyaannya bagaimana Injil itu nggak cuma berhenti di Roma, tapi juga bahkan menyebar kemana-mana, termasuk ke Indonesia dan lain sebagainya. Maka itu berarti tugas kita yang membaca kitab ini untuk melanjutkannya. Meskipun memang tidak akan masuk dalam Alkitab kita, ada kisah Rasul pasal 29, pasal 30, 31, dan seterusnya, pasal 35, Injil diberitakan di Indonesia misalnya, kemudian ke kota-kota, ke Jakarta, ke Banten, ke Bandung, dan lain-lain. Tidak ya, kita tidak kemudian menambahkan Alkitab dengan hal-hal itu, tapi ibaratnya kita melembarluaskannya, bukan hanya berhenti sampai di Roma, tapi sampai ke berbagai-bagai tempat. Itulah tugas kita, orang-orang yang adalah saksi dan murid Kristus. Nah, jadi rekan-rekan, ya mari mulai dari Yerusalem rekan-rekan. Kan dikatakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, Yerusalem kita di mana? Sederhananya, Yerusalem kita adalah ya di rumah kita masing-masing. Bagaimana terjadi perubahan hidup, perubahan sikap, perubahan iman dari awalnya mengimani seperti apa, menyembah arwah leluhur ataupun menyembah dewa-dewi, kemudian bergeser dan menyadari bahwa yang disembah adalah Allah, Allah Tritunggal yang kita kenal melalui Kristus. Nah, mulai di situ bagaimana kita hidupnya berubah dari yang tidak mengenal Allah menjadi pengikut Yesus. Kita mulai dari keluarga kita, dan kemudian kita bisa menyebarkan itu kemana-mana, ke sekitar kita. Nah, sebagai penutup dari ini materi saya adalah, mungkin rekan-rekan ada yang tahu berita ini ya, bahwa Jepang dan Korea Selatan itu mengalami resesi seks beberapa bulan yang lalu sudah berita ini sudah muncul. Yang dimaksud dengan resesi seks adalah bahwa dalam beberapa puluh tahun ke depan, kalau perilaku seksual dari orang-orang Jepang dan Korea Selatan, anak-anak muda Jepang dan Korea Selatan
masih belum berubah, maka Jepang dan Korea Selatan bisa punah. Karena anak-anak muda di sana, di Korea dan Jepang, mereka itu banyak yang tidak mau menikah. Khususnya yang perempuan nggak mau menikah karena nanti nggak mau ujung-ujungnya udah kuliah capek-capek, udah kerja bagus dan mapan, begitu menikah, ya ujung-ujungnya akan jadi ibu rumah tangga. Mereka nggak rela. Dan yang kedua, ketika nanti punya anak di dalam sebuah keluarga, maka itu menjadi beban, bingung gimana ngurus, makin susah, mau kerja nggak bisa leluasa. Nah, jadi akhirnya daripada menanggung beban yang berat seperti itu, nggak leluasa bisa lakukan ini dan itu, akhirnya banyak di antara mereka memilih untuk tidak mau menikah. Nah, kalau perilaku ini diteruskan, bisa-bisa memang ada negara dan bangsa yang punah. Dan rekan-rekan kalau misalnya mungkin ada yang mengikuti berita, banyak negara di Eropa itu sudah mulai kekurangan penduduk lokalnya. Dan di sisi yang lain, ada imigran-imigran dari Timur Tengah ya, yang masuk ke Eropa, dan kemudian orang-orang Eropa, negara Eropa karena memang kekurangan penduduk, ya akhirnya terima-terima aja. Nah, cuman imigran-imigran ini karena diterima, karena dibiayai, diberikan tempat, akhirnya mereka punya anak banyak sekali. Sehingga bisa dikatakan nanti ujung-ujungnya warga negara lokalnya hilang, habis. Nah, warga imigrannya yang justru nanti menjadi warga negara utamanya. Nah, ini bukan maksudnya saya rasis ya, tetapi justru ini sebuah eh, kesedihan di mana kok bisa gara-gara cara berpikir yang modern yang tidak mau susah, pengen praktis, akhirnya malah sebuah bangsa, sebuah negara punah. Nah, rekan-rekan, padahal di dalam Kejadian 1:28 dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Nah, waktu dikatakan beranak cucu dan bertambah banyak, punya anak, itu kita perhatikan kalimatnya. Allah memberkati mereka. Jadi, kalau kita bisa beranak cucu dan bertambah banyak, itu adalah berkat. Punya anak adalah berkat. Jadi, punya anak harusnya bukanlah sebuah beban. Punya anak, mengurus anak, itu sebenarnya berkat dari Tuhan. Nah, tapi di Kejadian pasal 3, ketika manusia jatuh dalam dosa, mengurus rumah tangga, mengurus anak menjadi sesuatu hal yang membuat kita sengsara dan menderita. Tapi punya anak itu sendiri bukan karena kita dikutuk Tuhan. Seorang perempuan ketika menikah nanti kemudian ya kalau memang Tuhan berkenan melahirkan, hamil dan melahirkan, itu sebenarnya bukan kutukan. Itu adalah bagian dari berkat. Nah, itu menjadi satu hal yang membuat tersiksa dan menderita karena jatuh dalam dosa. Jadi bukan karena eh, hamil, melahirkan, dan mempunyai anak itu adalah beban, tetapi itu berkat. Hanya saja ketika sudah jatuh dalam dosa manusia itu, maka hamil, melahirkan, besarkan anak itu adalah satu hal yang membebani, hal yang menyiksa. Sebenarnya itu berkat dari Tuhan. Ya. Nah, cuman dalam hal ini rekan-rekan, Allah itu berfirman bukan hanya agar kita punya anak banyak. Kan kalau misalnya di sini dibilang beranak cucu dan bertambah banyak, tapi ternyata misalnya ada pasangan-pasangan yang ya udah nikah sekian tahun nggak dapat anak, atau ada pasangan-pasangan yang punya anak hanya satu. Kalau saya ya hanya punya dua gitu. Mau nambah lagi juga ternyata kok masih cuma dua. Jadi bukan karena sengaja. Nah, pertanyaannya apakah kalau begitu ketika dikatakan beranak cucu dan bertambahnya, sedangkan ada beberapa keluarga yang ternyata memang tidak dikaruniai anak atau hanya punya anak sedikit, apakah mereka orang-orang yang salah, mereka orang-orang yang tidak taat? Nah, prinsipnya bukan hanya sekedar kita punya anak banyak, itu yang benar. Kita perhatikan, ketika dikatakan beranak cucu dan bertambah banyak, berarti punya banyak anak-anak yang kemudian memenuhi bumi. Nah, siapakah anak-anak ini? Mereka adalah manusia. Nah, apakah manusia di mata Allah? Nah, Kejadian 1:26 mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya, di sini bukan hanya bicara tentang punya anak banyak, melainkan bagaimana anak-anak kita itu bisa tumbuh sebagai gambar-gambar Allah.
anak-anak yang menunjukkan karakter Allah. Anak-anak manusia-manusia yang mencerminkan Kristus. Nah, jadi inilah PR kita. Bukan sekedar punya anak banyak, tetapi bagaimana agar orang-orang sekitar kita, anak-anak kita, mereka bisa kenal Tuhan dan hidupnya semakin mencerminkan Yesus. Nah, ini PR kita, rekan-rekan. Nah, inilah tugas kita, menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita, di rumah kita, dan bahkan nanti sampai ke ujung bumi. Demikian materi yang saya bisa sampaikan. Kiranya ini bisa memberkati kita semua. Oke, sebelum tanya jawab, apakah kita mau dokumentasi dulu? Ya, boleh silakan Pak Abraham. Oke, silakan rekan-rekan buka kameranya. Ya, ini saya pakai tablet, jadi mungkin nggak terlalu rapi ya. Tapi rekan-rekan silakan buka kameranya. Saya akan ambil gambarnya. 1, 2, 3. Semua belum deh. Belum Oh, belum. dibuka semua deh. Masih ada Oh, siapa lagi tuh? Herianto, cuy belum buka. Cuy, Ibu Tusi, Bu cuy, bisa buka nggak Ibu cuy? Halo, Bu cuy, halo, ditinggal kali ya. Nggak ada jawaban. Ya, oke, saya foto aja ya. ya oke. Udah buka deh. 1, Oke. Syoklian 1, 2. palanya doang di foto. Syoklian kok palanya doang sih yang di foto. Nggak ada mukanya, Syoklian. Itu gelap sekali mukanya. Itu nggak kelihatan mata loh sama sekali loh, Syoklian. Lampu dia dinyalain dong. Oke, layar yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya, oke. Host, tolong dipandu host. Baik, Bu. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya begitu. Kami persilakan. Ayo, teman-teman. Mungkin Pak Edi harus, mungkin ada pertanyaan Kayaknya udah atau ngerti Ibu. semua kok, Akuang. Wih, Pak TKP. Malam Pak TKP. Baru Malam. muncul. Ini hao ma. Saya. Oh ya, mungkin TKP punya pertanyaan gitu. Enggak. Oh enggak. Ya mungkin Ibu Cucuy. Malam, Pak. Oh malam. Silakan. Ini ada yang menarik. Kisah Rasul 12, Pak Abraham. Di situ Yakobus mati. Lalu di kisah para Rasul 15 ada lagi Yakobusnya. Yakobusnya ini sama atau Yakobus yang lain? Saya agak bingung pas bacanya loh, ada Yakobus lagi kan sudah mati. Di pasal 12 Yakobusnya mati dibunuh. Lalu di pasal 15 sidang di Yerusalem, pasal yang 15 itu ayat yang ke-13, Yakobus muncul lagi ngomong. Itu Yakobusnya beda orang atau bagaimana ceritanya, Pak? Alurnya. Ya benar, Pak. Itu bedanya ya, Pak. Ya, Jadi terima kalau yang di Kisah Rasul 12 itu Yakobus saudara Yohanes. Jadi memang salah satu rasul utama Tuhan Yesus. Nah, kalau yang di Kisah Rasul 15 itu Yakobus saudara kandung Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus kan punya saudara kandung dari, maksudnya kan pernikahan antara Yusuf dengan Maria.
Nah, sebelum terjadi pernikahan itu, Maria sudah mengandung ketika Yesus lahir. Nah, itu Maria masih punya anak lagi. Nah, salah satu anaknya adalah Yakobus. Nah, jadi di dalam bagian ini, Yakobus yang di Kisah Rasul 15 adalah Yakobus saudara Tuhan Yesus, saudara kandung Tuhan Yesus. Beda orang Begitu, gitu Pak. Pak ya. Ya, beda orang. Oh iya, iya. Yakobus anak Zebedius. Iya, banyak Yakobus juga. Yakobus anak Zebedius itu yang sudah mati, yang mati di Kisah Rasul 12. Ya, Nah, berarti itu. Jadi Yakobus bin Zebedius. Iya. Kalau yang di Kisah Rasul 15, Yakobus bin Yusuf. Nah, Lalu yang ke ayat 21 Pak, pasal 15, Kisah Rasul 15, 20-21. 20-21. Ya, ada Ya, yang mau ditanyakan, Pak? yang menjauhkan diri. Hukum Musa itu yang mana Pak? Yang kita mohon penjelasan tentang hukum Musa. Oh ya, jadi memang maksudnya hukum Musa itu yang Taurat. Jadi maksudnya begini, kan di Kisah Rasul 15 itu situasinya adalah orang-orang pada waktu itu gereja mula-mula itu isinya orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi. Nah, jadi orang-orang Yahudi ini sudah sangat terbiasa dengan pengajaran dari hukum Musa, dari kitab Taurat. Nah, jadi itu yang diajarkan, dipelajari di dalam ibadah-ibadahnya. Nah, tiba-tiba kemudian melalui pertobatan Cornelius dan juga nanti pekabaran Injilnya Paulus, ternyata orang-orang Yahudi Kristen ini sepertinya belum bisa menerima bahwa kok Injil ternyata buat orang non-Yahudi juga sih. Kan mereka nggak tahu kitab Musa. Nah, jadi itu maksudnya dalam hal ini orang-orang Kristen Yahudi, mereka yang awal-awal ini sudah dengar Yesus dan percaya Yesus, mereka kemudian pas tahu ada orang-orang non-Yahudi yang menjadi Kristen, orang-orang ini pengen juga agar orang-orang non-Yahudi ini yang sudah jadi Kristen ini diminta untuk menaati hukum Musa juga. Nah, tapi dalam hal ini hasil persidangan di Kisah Rasul 15 itu bilangnya begini, bahwa orang-orang Kristen yang non-Yahudi ini dikasih catatan untuk lakukan ayat 20 supaya menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Nah, kenapa? Karena kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang menggambarkan perilaku orang-orang non-Yahudi yang dulunya penyembah berhala. Mereka ini, penyembah-penyembah berhala ini, waktu mereka menyembah berhala, salah satu praktiknya adalah nanti ada percabulan. Dan kemudian korban yang akan dipersembahkan itu juga mati dicekik, kemudian mereka kadang darah dari korbannya ikut dikonsumsi juga. Jadi di ayat 20 ini menjadi semacam instruksi bahwa kalau orang-orang non-Yahudi ini sudah bertobat, maka mereka diminta melakukan ayat 20. Tunjukkan pertobatan itu dengan cara tidak lagi menjalani ritual-ritual, kebiasaan-kebiasaan kehidupan agama mereka yang lama. Begitu kira-kira. Jadi ini pesan yang mau disampaikan. Begitu Pak Light. Lalu gimana hukumnya kalau kita kan darah nggak boleh kata ini Pak. Kalau masak sangsang itu kan dikasih darah. Ya, oke. Ya, ini memang konteks waktu itu ya Pak. Jadi karena pada zaman itu penyembah-penyembah berhala itu ketika melakukan penyembahan berhala, mempersembahkan korban, nah darahnya itu mereka minum. Jadi itu apa ya, konteks waktu itu. Jadi hasil persidangan di Yerusalem ini bilang orang-orang Kristen yang berasal dari penyembah berhala ini
diminta untuk tidak lakukan lagi kebiasaan-kebiasaan dalam ibadah mereka yang lama. Nah, kalau zaman sekarang kita ya nggak apa-apa sebenarnya, Pak. Kalau makan saksa di masa pakai darah, begitu. Darah Karena empat. ini beda konteks, Pak. Iya, Iya. Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Laik sudah memberikan pertanyaan beberapa. Mungkin ada teman-teman lain lagi yang mau menyampaikan. Kami Ada Pak persilakan. Kwang. Nanya Pak Kwang. Wah, silakan Pak. Pertanyaan TKP, klasik silakan. aja Pak Abraham. Silakan, Pak. Yang ini mengenai bahasa roh. Bahasa roh yang seperti apa yang kita yakini sebagai bahasa roh yang terjadi pada masa itu, pada masa Kisah Para Rasul ya. Dan bahasa roh yang seperti apa yang menurut Stephen Tong itu sesat gitu. Ya, makasih. Oke, ya ini memang topik yang sebenarnya masih terus hangat ya sampai sekarang, bahwa apakah karunia bahasa roh itu masih ada di zaman sekarang? Kalau saya sih masih tetap melihatnya karunia bahasa roh masih ada, tetapi memang yang perlu dipertanyakan adalah apakah ketika ada berbagai gereja yang mempraktekannya, apakah itu bahasa roh yang dimaksud? Nah, saya nggak bisa bilang itu benar atau enggak. Karena kalau dalam Kisah Rasul pasal 2, ketika para rasul, orang-orang percaya ini ya, penuh dengan Roh Kudus, dikatakan kalau kita ke pasal 2 ya, di ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, kemudian di ayat-ayat berikutnya, dikatakan ayat 6, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi setidaknya kita lihat di sini bahwa bahasa yang disampaikan adalah bahasa yang bisa dimengerti, intelligible, bukan bahasa yang tidak bisa dimengerti. Nah, jadi memang di sini yang perlu kita catat adalah bahasa roh adalah bahasa yang bisa dimengerti. Nah, tetapi kalau kita ke 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14, pada intinya untuk orang bisa mengerti bahasa roh itu harus ada penafsir yang menafsirkan bahasa roh. Jadi memang kalau kita lihat di sini bahasa roh yang di Alkitab memang ada. Nah, tapi kalau yang di 1 Korintus 14, catatannya adalah bahwa Rasul Paulus mengatakan, barang siapa berbahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi barang siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi maksudnya bahasa roh itu tidak ada masalah apa-apa, tapi kalau tidak ada yang menerjemahkan, itu hanya untuk si orang itu sendiri, tidak ada gunanya untuk jemaat. Nah, karena itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah apakah karunia itu berguna bagi jemaat? Kalau nggak berguna, ya sudah, nggak usah dipamer-pamerkan di depan jemaat. Nah, kalau ada yang menafsirkan, itu nggak ada masalah. Nah, jadi itu yang menjadi koridornya. Nah, kalau di zaman sekarang, memang, nah ini nggak tahu, mungkin saya pernah cerita juga ya, bahwa ada ada gereja-gereja yang bahasa rohnya itu bisa ditiru, dan bahasa rohnya itu pelafalannya sama aja. Jadi syara la bala 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 syara la bala 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 bala. Jadi itu bukan sesuatu hal yang jelas. Dalam artian ini bahasa roh kok kenapa Bisa seragam? dimengerti. Iya. Iya, jadi justru ini yang jadi pertanyaan, ini beneran bahasa roh atau bukan gitu. Nah, cuman yang mesti diwaspadai jangan-jangan gara-gara bahasa roh palsu ini, akhirnya yang bahasa roh beneran dianggap palsu juga. Nah, itu yang kita Iya. perlu waspadai. Cuman ya pada intinya, kalau memang orang yang bisa berbahasa roh ini mempelajari 1 Korintus 14, maka ketika di dalam ibadahnya, di dalam jemaat, di gerejanya, tidak ada yang menafsirkan, maka sebaiknya dia tidak usah berbahasa roh. Gitu, Pak. Oke, makasih. Santo Abraham. Sama-sama, Pak. Ya.
Ya mungkin Pak TKP udah dijawab dengan baik. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menyampaikan lagi. Silakan. Ya, untuk Herianto Pak mau Wah, bertanya. ya Herianto silakan. Kan kalau Ini kalau menyimpang dari kisah para rasul boleh nggak Pak? Yohanes 15 Yohanes 15, ayat 18. Ini kan dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu. Tes. iya, iya. Lanjut kok, silakan kok. Ya, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Eh, apakah orang Kristen itu dikucilkan? Maksudnya dari agama-agama lain? Pasti itu sudah terjadi ya Pak. Maksudnya di dalam dunia ini. Tolong penjelasannya Pak. Mungkin apakah kalau kita mengabarkan Injil, eh, pasti orang lain nggak suka gitu loh. Di agama yang lain Pak. Ya, itu ada benernya Pak, ada benernya kok Herianto. Jadi memang kalau dari ayat ini mau dikatakan, jadi memang Injil Yohanes ini kan kalau menggunakan kata dunia, memang ada beberapa pengertian. Misalnya kalau dalam Yohanes 3 ayat 16 kan dibilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi eh, kata dunia dipakai di situ, tapi maksudnya adalah karena begitu besar kasih Allah terhadap manusia yang hidup di dunia ini. Nah, kalau di Yohanes 15 ayat 18 ini, dunia yang dimaksud adalah orang-orang berdosa yang memang tidak mau bertobat dari dosanya, yang memang menolak Yesus. Jadi, mau dikatakan bahwa kalau ada orang yang akan menjadi pengikut Yesus, maka di sini mau dikatakan harus siap-siap untuk dikucilkan. Apakah setiap orang Kristen itu akan dikucilkan? Belum tentu. Tapi yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah harus siap-siap, harus bersedia untuk dikucilkan sewaktu-waktu. Karena memang pada akhirnya banyak orang yang membenci Yesus, sehingga pengikutnya pun akan ikut dibenci juga. Nah, jadi ini sebuah kenyataan yang akan terus kita hadapi, dan ketika kita menceritakan Injil kepada orang lain pun, kita diingatkan oleh ayat-ayat ini siap-siap untuk tidak disukai, siap-siap untuk dibenci, siap-siap untuk dikucilkan. Nah, cuma memang ada hal-hal yang perlu kita pikirkan dengan bijaksana juga, bahwa ketika kita bersaksi, menceritakan Injil, kita di satu sisi ya tetap harus menjadi sahabat yang penuh kasih kepada orang lain, baik yang agamanya sama ke KTP-nya Kristen ataupun yang KTP-nya agamanya beda. Jadi kita ini bukan sekedar pengen nambahin jumlah orang Kristen, tapi kita pengen untuk mengasihi orang-orang yang belum kenal Tuhan. Nah, salah satu wujud kita mengasihi mereka adalah menceritakan Injil kepada mereka. Nah, tapi memang apakah ketika ketemu orang langsung kita ceritakan Injil? Belum tentu. Bisa jadi ya kita kenal dulu mereka, mereka kenal kita dulu, namun relasi sampai akhirnya bisa lebih leluasa untuk bercerita tentang keagamaan, tentang iman, sehingga akhirnya ketika kita memberitakan Injil pun ya semoga ya tidak terlalu mendapatkan tentangan dan perlawanan. Jadi kalau misalnya saya cerita tentang pengalaman saya dulu ketika saya masih mahasiswa, jadi saya sempat memberitakan Injil kepada teman-teman saya mahasiswa yang agamanya Kristen. Nah, tapi juga beberapa kali saya memberitakan Injil kepada yang agamanya non-Kristen. Nah, ketika satu kali saya baru kenal, langsung saya cerita tentang kekristenan, ya dia kaget dan dia langsung nggak suka dengan kehadiran saya. Dari ketika besok-besoknya ketemu saya lagi di kampus, dia berusaha untuk menghindar dari saya.
Nah, jadi memang dari sini ya saya belajar bahwa ketika cerita tentang Injil, ya jangan langsung tiba-tiba kenal dan ceritain Injil. Jadi teman, jadi sahabat, bangun relasi, minta Tuhan agar penuhi hati kita dengan kasih, sehingga kemudian ketika kita cerita pun, yaitu sebagai seorang sahabat, sebagai teman. Nah, tapi memang beberapa waktu berikutnya, pengalaman ini juga menolong saya ketika ketemu dengan yang non-Kristen juga, mahasiswa non-Kristen. Nah, saya nggak ada niat untuk cerita Injil ke dia, tapi kemudian ketika dia lagi murung sendirian, akhirnya saya menyapa dia, ngajak ngobrol, dia cerita kondisinya, cerita permasalahannya sampai dia katanya pengen bunuh diri waktu itu. Nah, akhirnya saya cerita tentang apa yang saya imani di dalam kekristenan. Saya cerita tentang Allah yang penuh kasih dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya dia terbuka. Jadi ketika dia merasakan bahwa saya ini peduli dengan dia, saya ini memperhatikan dia nggak merasa saya sudah mengkristenisasi dia. Dia merasa bahwa saya hanya membagikan apa yang saya imani yang kira-kira apakah itu bisa menolong dia. Nah, akhirnya persahabatan kami mulai terjalin. Dan beberapa waktu kemudian kami bisa diskusi lagi tentang pemahaman orang Kristen mengenai dosa dengan pemahaman dia dan agamanya dia tentang dosa. Kami diskusi, kami cerita, kami berbagi, dan kami nggak bermusuhan. Dia nggak benci saya. Nah, karena itu tadi, bahwa ketika ada relasi yang sudah dibangun, dijalin, maka penolakan itu ya lebih sedikit lah, berkurang sedikit, gitu. Nah, jadi itu mungkin salah satu yang kita perlu lihat juga, meskipun ya tetap kita harus siap-siap juga bahwa ternyata kadang bisa masuk, kadang bisa mudah diterima, ada juga yang tetap ditolak. Jadi memang kita harus siap dengan berbagai kemungkinan yang ada, istilahnya hope for the best ya, harapkan yang terbaik, but prepare for the worst, tetapi siap-siap untuk yang terburuk. Jadi kita kira-kira Koyanto. Jadi Ya, ketika makasih. kita Kristen ya, gitu Pak. Ya, Ya, makasih, Pak. sama-sama. Ya, sama-sama Pak Herianto. Ya, Pak Haryanto sudah dijawab dengan baik. Maka mungkin ada beberapa teman lagi yang mau menyampaikan. Kami persilakan. Ya, Abraham, ini saya mau nanya. tanya. Nah, Siapa Pak dulu? Edi ya. Ada suara 2. Iya nih, siapa dulu nih? Abu Cuci Ayo, aja dulu silakan. sebentar. Cuci dulu ya. Ya, Bu Cici dulu ya, Makasih silakan. ya Pak Abe atas pemaparan Alkitab tentang kisah para Ya, rasul. sama-sama. Saya mau tanya aja, waktu Paulus kan yang waktu matanya seperti dapat yang buta, yang dapat terang dari Tuhan Yesus itu, kan? Siapa iya. engkau? Katanya. Tuhan Yesus jawab, saya adalah yang dianiaya sama kamu, Tuhan Yesus gitu ya Pak. Saya Iya, mau tanya, waktu itu Tuhan Yesusnya udah bangkit apa masih hidup? Yang waktu Oh iya. cerita di Alkitab. Nah, dan kedua, waktu Paulus yang tadi Pak Abe bilang meninggal di Roma itu memang betul begitu? Maksudnya setelah itu meninggalnya di Roma betulan gitu? Cuma itu aja. Makasih. Oh ya, oke. Ya, makasih Bu Cici. Untuk yang pertanyaan pertama, jadi waktu di Kisah Rasul 9 saat Tuhan Yesus menjumpai Saulus, itu adalah Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga. Sudah naik ke surga. Nah, tapi memang yang menjadi pertanyaan, kalau memang Tuhan Yesus sudah naik ke surga di pasal 1, bagaimana Saulus bisa menganiaya Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga? Nah, ini kan satu hal yang mungkin membingungkan. Nah, tapi memang di sini yang menjadi pesannya adalah ketika umat Tuhan, ketika gereja Tuhan, ketika para pengikut Tuhan itu dianiaya, sebenarnya dalam hal ini Tuhan Yesus juga turut merasakan penderitaan itu. Begitu. Jadi makanya meskipun Paulus itu atau Saulus pada saat itu dia sedang menganiaya orang-orang Kristen, tetapi justru Tuhan Yesus bilang saat Saulus menganiaya orang-orang Kristen, sebenarnya Saulus sedang menganiaya Yesus. Jadi ini sebuah penghiburan buat kita orang-orang percaya bahwa ketika kita mengalami kesusahan karena iman kita itu oke.
Jadi ketika kita itu menderita karena iman kita, Tuhan tahu. Tuhan tahu dan Tuhan mengerti, bahkan Tuhan merasakannya. Jadi ini sebuah penghiburan buat kita orang-orang Kristen. Nah, jadi itu pengertiannya bahwa, nah pertanyaannya kalau misalnya Tuhan Yesusnya sudah naik ke surga, terus kok bisa di dalam bagian ini Tuhan Yesus ketemu lagi sama Saulus? Nah ini memang satu pertanyaan yang unik juga. Nah mungkin yang perlu kita pahami tentang surga, itu surga bukan sekedar kita ke langit nanti ketemu surga. Karena kan memang dengan kemajuan teknologi sampai sekarang sejauh ini, ketika orang-orang modern berusaha untuk terbang menggunakan pesawat antariksa, pesawat ulang-alik sampai ke langit, sampai keluar bumi, ternyata kan mereka nggak ketemu-ketemu itu surga. Jadi sebenarnya surga ini bukan sekedar satu tempat yang ada di langit di atas, tapi ini sebuah tempat yang dimensinya berbeda dengan kita. Sehingga ya bisa ibaratnya seperti tanda kutip ya, ini keluar masuk lah. Masuk ke dimensi kita, kemudian hilang dari dimensi kita. Jadi itu satu hal yang kita perlu pahami juga, sehingga ya kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, jadi itu. Nah, untuk yang Kisah Rasul 28, itu Paulus di penjara tapi tahanan rumah. Dia belum dihukum mati di situ. Paulus nanti dihukum mati di pemenjaraan yang kedua, kemungkinan besar ada 2 kali pemenjaraan. Jadi pemenjaraan yang di Kisah Rasul 28 itu penjara rumah. Nah, tapi nanti di 2 Timotius, surat 2 Timotius, itu Paulus di penjara bawah tanah. Jadi disitulah nanti beberapa waktu berikutnya Paulus akan dihukum mati. Jadi bukan di Kisah Rasul 28 Paulus nanti akan dihukum mati. Paulus nanti dihukum matinya ketika di 2 Timotius. Demikian Bu Cucuy. Terima kasih Bang Abe. Mungkin ada lagi Bu Cucuy? Sudah cukup Pak. Cukup. Terima kasih. Sama. Sudah dijawab dengan jelas ya Bu Cucuy ya. Terima kasih ya. Thank you. Kami persilakan berikutnya Pak Edi mungkin. Oh, enggak, saya mau nanya doang, Pak Abe. Itu yang Matius Silakan. itu yang dipilih untuk menggantikan Yudas Iskariot ya maksudnya ya, untuk di pasal 1. Iya, betul. Untuk menggantikan Yudas Iskariot. Tapi kok ini ya, maksudnya kalau kan ada beritanya, maksudnya dia ini bunuh diri apa gimana ya? Setelah tahu ini tuh, tapi saya baca ini dia jatuh terkelungkup. Ini gimana? Maksudnya beritanya yang mana yang benar ya? Oh ya, oke. Jadi tentang kematian Yudasnya ya. Iya betul. Ya, jadi memang kalau di dalam kitab Injil diceritakan bahwa Yudas ini memang dia bunuh diri. Nah, jadi kita bisa lihat sebenarnya ini dua informasi yang saling melengkapi. Jadi ketika Yudas Iskariotnya bunuh diri, ya kita lihat di sini tambahannya adalah yaitu pas waktu bunuh diri itu dia mati jatuh tertelungkup dan kemudian ya isi perutnya tertumpah keluar begitu. Jadi ini informasi yang melengkapi dari yang disampaikan di kitab Injil. Oh, jadi satu kesatuan ya? Ya, betul, satu kesatuan. Jadi ketika dia bunuh diri, dia jatuh tertelungkup. Oh, enggak, soalnya rancu banget. Maksudnya ya jatuh terkelungkup, kayak tersandung gitu istilahnya. Iya. Oh, Jadi oke. bisa. Tapi Ya, ini ya. yang gantiin kok kenapa jadi kalau dia di ayat yang terakhir pasal 1 itu jadi ke-11 murid ya Pak ya? Matius ini. Bukannya langsung ke-12 ya? Ya, jadi kan setelah Yudas Iskariot mati, total rasulnya kan jumlahnya 11. Nah, jadi supaya tetap 12, maka ditambahkan 1 orang lagi, dan di ayat 23 itu yang ditambahkan namanya Matias jadinya. Jadi total tetap 12. Nah, pertanyaannya kenapa harus tetap 12? Karena ini berkaitan dengan kalau dalam kitab Injil, itu
12 rasul inilah yang akan menjadi hakim bagi 12 suku Israel. Jadi 12 suku Israel ini, meskipun 12 rasul ini tidak masing-masing itu berasal dari suku Israel yang sama, karena kalau kita lihat kan misalnya Yakobus dan Yohanes itu kan berarti satu suku yang sama, padahal mereka kakak adik. Nah, jadi kita lihat sebenarnya ini waktu Tuhan Yesus mengangkat 12 rasul itu sebagai hakim bagi 12 suku Israel. Nah, pesannya adalah, maksudnya begini, Israel dengan 12 sukunya sudah jatuh dalam dosa dan gagal sebagai umat pilihan. Nah, Tuhan Yesus mau memulihkan kembali melalui 12 tanda kutip suku Israel yang baru. Jadi melalui 12 rasul inilah Tuhan Yesus hendak memulihkan dunia ini. Hendak memulihkan dari dosa akibat dari ibaratnya 12 suku Israel yang sudah gagal itu. Jadi 12 ini satu angka jumlah yang bukan kebetulan. Ada kaitannya dengan jumlah 12 suku Israel. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama. Oke, Pak Idi cukup jelas. Ya, mungkin ada lagi yang lain mungkin. Pak Abe, ceritain dong Ya, tentang silakan. kematian Paulus. Tentang kematian Paulus. Kematian Paulus. Iya. Oh ya, Rasul Paulus, ya dia mati itu pada zaman Kaisar Nero. Jadi sebelum mati Siapa itu yang dia membunuh? ditangkap. Ya? Siapa yang membunuh? Oh, dia dibunuh atas perintah Kaisar Nero. Jadi Yang dulu pernah dengar khotbah Pak Abe, badannya dibelah dua, benar? oh itu Yesaya. Itu Nabi Yesaya. Oh, bukan Iya. Paulus. Oh iya. Bukan. Kalau Nabi Yesaya itu Paulus dia sejarah. menurut sejarah gereja tradisi yang dicatat itu dia dimasukkan ke dalam pohon dan kemudian dibelah dua. Jadi dimasukkan ke pohon itu maksudnya apakah benar-benar ada pohon yang dilubangi terus Yesaya dimasukin, atau pohon dimaksud maksudnya dia dijepit kayu kemudian dibelah. Jadi ya intinya nabi ini dibelah dua dengan dijepit dengan ya kayu atau pohon begitu. Oh, salah ingat kiraan Paulus. Sorry. Bukan. Kalau Paulus Ya. bukan. Iya. Oke. Ya, Bisa nanya cukup satu jelas. ya Pak Abraham. Oh ya, silakan Pak TKP. Jadi terinspirasi oleh penanya-penanya yang barusan ya. Jadi kapan saat yang tepat untuk menyampaikan mengenai martir-martir yang membela imannya itu pada umat Kristen ya? Karena sepanjang yang saya tahu itu, kita jarang sekali di mimbar itu mendengarkan mengenai pengorbanan para martir yang merelakan mempertahankan imannya untuk menghadapi penguasa pada saat itu. Gitu. Itu aja yang mau saya tanya. Kapan saat yang tepat? Anak-anak sekolah minggu kah? Anak remaja? Atau orang dewasa, pasutri, atau setelah tua seperti saya gitu. Ya, itu. Ya, makasih. Oke, Pak. Ya, jadi sebenarnya sih kalau dibilang waktu yang tepat itu sesuai dengan pemberitaan ataupun pembelajaran firman Tuhan yang kita dapat sih, Pak. Karena kan ketika kita dalam artian setiap kisah-kisah di Alkitab ini itu isinya cukup utuh dalam artian ketika Injil diberitakan ada orang bertobat, tapi ada juga orang yang menentang. Dan bahkan di kitab Kisah Rasul pun di pasal 2 itu cukup menarik juga bahwa ketika Roh Kudus turun di hari Pentakosta, kemudian orang-orang percaya ini kemudian berbahasa dengan bahasa-bahasa yang lain. Nah, ketika itu kemudian orang-orang takjub, kalau kita lihat dalam Kisah Rasul 2, di ayat 13 mereka dihina. Dibilang ini mereka lagi mabuk anggur manis.
Nah, jadi kita bisa bayangin bagaimana eh, setiap eh, setiap kita berjalan bersama Tuhan, mau menjadi pengikut Tuhan, itu harus siap dengan segala konsekuensinya. Nah, memang justru sebenarnya mungkin kalau di usia sekolah minggu itu eh, ya butuh tahapan-tahapan sih Pak ya, karena memang eh, istilahnya apa ya? Selama ini mungkin kan kita jarang bahas tentang itu, bahwa mengikut Tuhan itu di satu sisi ada kebahagiaan, tapi di sisi yang lain juga akan ada perlawanan. Nah, cuman kalau ditanya kapan waktu yang tepat untuk seorang Kristen dibukakan hal itu, eh, sebenarnya sih seiring dengan dia belajar firman Tuhan, harusnya sih ada bagian-bagian di mana itu akan muncul di dalam kitab yang dipelajari. Nah, termasuk kalau misalnya eh, di sekolah minggu pun, ketika di sekolah minggu misalnya ada beberapa model pembelajaran yang membahas dari awal kitab Kejadian dan seterusnya, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan, itu justru kita akan lihat bahwa di dalam setiap kisah itu selalu ada, di satu sisi ada pertolongan Tuhan, Tuhan memberkati, tapi di sisi yang lain juga ada musuh. Bahkan di dalam kitab Keluaran pun sudah kelihatan bagaimana ada permusuhan. Baik itu Mesir ataupun ketika orang Israel ini mengembara di padang gurun, ada orang Amalek. Nah, jadi sebenarnya eh, ketika kita belajar Alkitab, maka yang cukup fair adalah kalau memang bagian itu mengisahkan tentang adanya perlawanan ataupun penderitaan yang harus ditanggung, maka baiknya disampaikan, jangan ditutup-tutupi. Nah, cuma memang kondisinya begini. Pernah satu kali saya dengar kesaksian dari seorang misionaris dari Amerika, kalau saya tidak salah, yang ya dia bermisi ke Papua. Nah, teologi yang dia punya adalah teologi kemakmuran. Dan itulah yang dia ajarin, bahwa kalau kamu ikut Tuhan, kamu pasti makmur, kamu pasti sukses, kamu akan berhasil, nggak akan sakit. Nah, itu yang diajarin, dan akhirnya itu yang menular ke ya banyak orang Kristen di Indonesia. Ikut Tuhan tuh pasti senang, bahagia, tapi bahagianya bahagia versi yang hidup dalam kenyamanan saja, tidak menderita, tidak sakit, selalu kaya. Nah, kemudian si misionaris ini bilang, ya mohon maaf ya, kalau banyak orang Kristen di Indonesia punya paham kekristenan kayak begitu. Itu kesalahan kami, orang-orang Kristen di Amerika. Gitu dia bilang. Jadi ya ini permasalahannya. Bagaimana ada eh, pembelajaran iman yang tidak utuh yang diajarkan dan disebarluaskan, sehingga akhirnya itu mempengaruhi banyak gereja dan khotbah-khotbahnya. Jadi itu Pak. Jadi poinnya, setiap kali ada pembelajaran Alkitab dan khotbah, kalau memang ada hal ataupun ada perikop dan ayat yang saat itu dipelajari membicarakan tentang penderitaan dan perlawanan ketika kita jadi orang Kristen, maka itu harus tetap dibukakan. Gitu Pak. Di sisi yang lain ya, kalau kita belajar atau melihat umat dari agama sebelah Pak, Islam lah sebut ya, gitu. Mereka kan mengajarkan konsep mengenai pahala dan stick and carrot lah ya, pahala dan hukuman gitu, pahala dan dosa gitu. Nah itu mereka berhasil loh membangun militansi umatnya sampai orang rela mengorbankan jiwanya, nyawanya untuk agamanya gitu. Apakah ini kita tahu salah gitu, tapi bagaimana ini bisa dipertanggungjawabkan gitu? Ya, itu. Sedikit lagi aja. Ya, nggak apa-apa Pak. Itu memang konsep yang lebih mudah diterima Pak. Dalam artian konsep upah itu lebih mudah diterima. Saya melakukan, saya akan dapat hasil. Saya melanggar, saya akan mendapat hukuman. Itu satu konsep yang memang lebih mudah dimengerti. Dan justru disinilah kita makin sadar konsep anugerah itu bukan konsep yang mudah dimengerti. Jadi konsep Injil, konsep anugerah itu bukan sebuah hal yang mudah dimengerti, karena ibaratnya kalau anugerah adalah saya menerima sesuatu yang tidak layak saya terima. Ibaratnya saya bisa masuk surga karena beriman kepada Kristus, bukan karena amal saleh saya.
Nah, itu sesuatu hal yang tidak mudah diterima. Karena konsep yang mudah diterima adalah saya berbuat sesuatu, saya akan dapat hasil. Nah, repotnya, ya Alkitab mengatakan sesuatu yang kita lakukan itu tidak akan mempengaruhi hasil yang kita dapat. Sebaik apapun kita, hasil yang kita dapat adalah penghukuman kekal di neraka karena kita berdosa. Nah, jadi memang konsep upah itu lebih mudah dimengerti, dan itu yang karena begini juga sih Pak, ini kadang-kadang ada faktor bijaksana atau tidaknya juga. Jadi ada saya lupa ada satu narasumber yang bilang begini, untuk mahasiswa-mahasiswa yang kuliah dan unggul dalam bidang natural science termasuk teknik, meskipun mereka itu kayaknya pinter-pinter, tapi ternyata lebih diindoktrinasi. Mereka jadi orang-orang yang ekstremis, radikal dalam agama mereka. Nah, untuk orang-orang mahasiswa yang belajar ilmu sosial, itu nggak terlalu mudah untuk diindoktrinasi. Jadi, padahal kalau kita dulu di SMA kan seolah-olah ada semacam derajat yang sekolahnya di kelas IPA ataupun FISBio itu yang lebih baik daripada yang kuliah di yang ambil kelas IPS atau sosial. Nah, tapi ternyata dalam kenyataan ketika berkuliah, justru orang-orang yang di natural science dan teknik ini yang lebih mudah diindoktrinasi dan militan dalam hal keagamaan. Jadi ini satu hal yang cukup unik juga, gitu. Jadi apa namanya? Kadang-kadang memang permasalahan di hikmat bijaksananya orang-orang itu juga yang akhirnya sebagian orang itu mudah termakan untuk akhirnya jadi orang yang ekstremis, orang yang radikal, dan di sisi yang lain juga ada faktor tentang kemiskinan. Mereka dijanjikan bahwa ini sebenarnya salah satu janjinya mereka dapat dua. Yang pertama, ya mereka akan mati syahid dan diterima di 72 surga. bidadari dan masuk surga. Keluarga yang ditinggalkan itu dijamin keamanannya, dijamin dinafkahi kesejahteraannya. Jadi akhirnya buat orang-orang yang misalnya miskin dan bingung dengan penghidupan dia dan keluarga, dengar iming-iming ini senang. Jadi ada ya faktor kerapuhan psikologis juga yang akhirnya bisa membuat orang-orang ini jadi orang-orang yang sangat militan. Gitu, Pak. Ya, ini sebuah tukar pikiran aja ya. Perlukah kita membangun militansi di anak-anak muda Kristen gitu supaya kekristenan ini berkembang gitu, atau justru perlunya ditekan gitu orang Kristen itu supaya bisa berkembang. Toh di zaman para rasul mereka juga mengorbankan nyawanya bahkan ya untuk pembelaan iman mereka gitu, seperti Petrus disalibkan terbalik, Paulus juga Saulus ya yang dirajam batu gitu ya, gitu. Paulus juga kalau nggak salah dihukum gitu kan, atau hidupnya menderita gitu. Nah, saya ingin tahu sebenarnya apakah itu semata-mata semua sebagai karya Roh Kudus ya, kita menjalankan bagian kita ya biarkan Tuhan yang menjalankan selebihnya, atau bagaimana? Memang ya ada dua jalur ya Pak, dalam artian anak-anak muda memang dididik untuk punya visi, punya nilai-nilai, punya passion yang passionnya itu diarahkan kepada Tuhan. Jadi mereka menemukan cita-citanya itu bukan lagi hanya sebatas untuk senang-senang, lampiaskan hawa nafsu, tapi benar-benar ya kita bukakan bagaimana ada idealisme dan tujuan dan nilai yang jauh lebih tinggi. Nah, ini memang untuk sampai hal itu mereka hayati, terinternalisasi, diserap oleh mereka, itu tetap ya butuh anugerah Tuhan. Ya, tapi bagian kita adalah membukakan itu. Nah, cuman ada hal jalur yang kedua, yaitu ya lewat penderitaan. Kadang-kadang kita baru lebih kritis dan lebih terbuka ketika kita susah, ketika kita menderita. Jadi bahkan di Alkitab kan dibilang lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta, dalam artian ketika kita berada dalam situasi ataupun melihat kondisi dan situasi yang
tidak enak, tidak mudah, kita jadi lebih terbuka dalam artian lebih bijaksana, lebih berpikir kritis. Nah, kalau misalnya dalam kondisi nyaman itu memang godaannya jadi mudah, jadi tidak militan, jadi ya bisa dibilang manja. Makanya ada yang bilang hard times create strong men. Masa-masa sulit menghasilkan orang-orang kuat. Terus strong men create easy times. Orang-orang yang kuat menghasilkan masa-masa yang mudah. Nah, kemudian easy times create weak men. Nah, jadi ketika ada berbagai macam kemudahan yang dihasilkan oleh orang-orang yang kuat, yang tekun, yang teguh ini, akhirnya masa-masa mudah itu menghasilkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mau berjuang, orang-orang yang malas, orang-orang yang manja. Nah, akhirnya weak men ini create hard times. Jadi orang-orang yang lemah ini akhirnya membuat kondisi hidup jadi sulit. Nah, dari kondisi sulit itu nanti ya ada lagi create strong men. Jadi kayak semacam lingkaran aja gitu, Pak. Jadi memang kadang-kadang saya juga pernah sih doain beberapa anak muda yang kayaknya hidupnya terlalu nyaman dan kayaknya nggak mau bertumbuh. Ya saya doa ya kalau Tuhan berkenan ya kiranya mereka yang mengalami kesulitan supaya mereka kemudian jadi orang yang teguh, orang yang kuat. Gitu, Pak. Ya oke, baik Pak. Ini akan panjang kalau diteruskan. Saya kembalikan ke Pak Kwang dah. Ya, sudah jelas Pak TKP dijelaskan ya. Mungkin ada teman-teman lagi yang lain. Kalau nggak ada kita tutup nih. Ya, saya rasa kita tutup aja. Mungkin sudah mau jam 9 ya. Mungkin minta doanya. Minta doanya Pak TKP untuk tutup doa. Pak TKP. Waduh, saya lagi. Oke, minggu lalu saya. Oke. Baik. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa ya. Bapa dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu, ingin mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan kami boleh saling sharing, berbagi, menambah pengetahuan kami, juga menambah hikmat kami. Sebentar kami hendak berpisah satu dengan yang lain, akan menjalankan kegiatan kami masing-masing, Tuhan. Biar kiranya senantiasa Engkau karuniakan berkat bagi kami semua. Dan juga Tuhan memberkati Pak Abraham yang telah menyampaikan materi ini dengan baik. Kami berdoa bersyukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak TKP. Amin. Amin. Ya, terima kasih ya Pak Abraham dan juga teman-teman yang lain. Ini saya mau informasikan untuk pertemuan selanjutnya tanggal 2 Oktober. Kita akan membahas kitab Roma ya. Dan hostnya nanti juga penginjil Abraham. Oke.